Assalamualaikum semuanya. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian dan tujuan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat dan keterbatasan laporan keuangan dan tentang pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula, dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan dibuat bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang, yaitu data tahun atau periode sebelumnya. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh. Maksudnya, laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, yang dimana dapat diartikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan penyusunan laporan keuangan yang hanya sebagian-sebagian saja atau tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. Sementara itu, data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah fakta yang telah dicatat. Artinya, laporan keuangan disusun atau dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau fakta dari catatan akuntansi. Fakta ini diambil dari peristiwa atau kejadian akuntansi pada waktu atau masa lalu, yaitu tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Maksudnya, pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dengan kata lain, catatan dalam laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan sekehendak pemilik atau manajemen perusahaan, tetapi harus melalui tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Tujuannya tidak lain adalah agar laporan keuangan yang dibuat perusahaan dapat memudahkan penyusunan, pemeriksaan, dan keseragaman. Yang terakhir adalah pendapat pribadi. Maksudnya, walaupun pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan didasarkan kepada dalil-dalil tertentu, penggunaan dari dasar dalil tersebut tetap tergantung pada pendapat manajemen perusahaan, yang artinya pendapat ini juga tergantung dari kemampuan para pembuatnya yang kemudian dikombinasikan dengan fakta serta dalil-dalil akuntansi yang disetujui. Pada saat melihat suatu laporan keuangan, kita pasti yakin bahwa laporan tersebut sudah tersusun secara sempurna dan juga meyakinkan. Namun, pada dasarnya, setiap laporan keuangan yang sudah disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Keterbatasan-keterbatasan pada laporan keuangan antara lain: yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil adalah data dari masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, yang artinya dibuat umum adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Dan yang terakhir, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun, keterbatasan laporan keuangan itu tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung. Kenapa? Karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan.
Karena tujuan dibuatnya suatu laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, akan ada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut antara lain, yang pertama adalah pemilik perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi pemilik perusahaan untuk melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan perusahaannya, serta berapa besar dividen yang sudah diperoleh. Dua adalah manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan membutuhkan suatu laporan keuangan untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu dan juga untuk membuat pertimbangan-pertimbangan pada masa mendatang. Ketiga adalah kreditor. Kreditor sendiri adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan, yang dimana berarti ia adalah suatu bank atau lembaga keuangan. Kreditor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan suatu perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan juga untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman tersebut. Keempat adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan suatu laporan keuangan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah investor. Investor merupakan pihak yang akan menanamkan dana di suatu perusahaan. Ia membutuhkan suatu laporan keuangan untuk menilai prospek usaha yang akan ditanamkan ke depannya. Apakah kira-kira dapat memberikan dividen dan nilai saham seperti yang ia inginkan. Baik semuanya, materi di video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian semua paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.